kebetulan saya kan mengalami bagaimana di dua periode ya, di mana di zaman waktu belum reformasi sampai bagaimana pertumbuhan kelompok-kelompok ya maaf dengan tanda kutip kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, dapat dibilang kelompok radikal itu bisa menjadi semacam bagaimana sih tingkat penerimaan masyarakat menjadi turun gitu dengan hal-hal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal itu, bagaimana mengintervensi masyarakat, membuat stigmatisasi buruk kepada kelompok waria yang tadinya masyarakat biasa saja. Akhirnya sekarang saya merasa bahwa masih diperlukan perjuangan yang lebih banyak oleh teman-teman waria itu untuk bagaimana meminimalisir stigmatisasi maupun stereotip yang negatif. Saat ini saya sebagai ketua dari IWAYO atau Ikatan Waria Yogyakarta, di mana Ikatan Waria Yogyakarta ini adalah payung besar dari transpuan atau waria di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Ikatan Waria Yogyakarta itu mempunyai tugas-tugas ataupun mempunyai peran penting aktif untuk komunitas transpuan di Yogyakarta, terutama terkait advokasi, pemberdayaan, kesenian, dan olahraga. Waktu awal berdirinya itu hanya sekedar mengumpulkan teman-teman waria di Yogyakarta ini agar mempunyai kegiatan dan mempunyai wadah untuk berinteraksi, untuk saling bertemu sesama teman-teman waria yang mengalami nasib yang sama, dan akhirnya dari komunitas pun menyambut adanya IWAYO. Dalam pandangan saya itu sebenarnya banyak sekali hak yang memang harus diperoleh oleh teman-teman waria ya, tidak hanya di akses kesehatannya, bahkan di akses pendidikannya pun juga teman-teman harus bisa mendapatkan secara utuh ya kan, termasuk di mendapatkan akses di layanan dasar seperti mendapatkan KTP ataupun akses untuk tempat tinggal. Nah, jadi banyak sekali ya hal yang memang harus menjadi PR bagaimana komunitas waria itu bisa mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Kalau saya itu lebih mengutamakan bagaimana pendidikan itu menjadi sangat penting ya. Nah, karena dengan melakukan pendidikan ke masyarakat, artinya membuka wacana seluas-luasnya, seperti ada kegiatan Go to Campus, itu kan kita memberikan ruang kepada masyarakat, masalah pengetahuan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana itu waria, yang harapannya masyarakat ketika sudah mendapatkan pendidikan tadi itu kan muncul pemahaman ya kan, oh ternyata memang waria itu sama seperti warga masyarakat yang lainnya, hanya yang membedakan masalah gender saja. Dan disitulah nanti pembuktian bahwa kami dari transpuan pun bisa melakukan sebuah kebaikan, praktek baik yang bermanfaat untuk masyarakat. Sangatlah besar dan sangat berarti, di mana keluarga ini adalah rumah utama buat saya. Mungkin semua orang akan merasakan, mempunyai pemikiran seperti itu, bahwa keluarga ini adalah rumah utama untuk kita. Saya meyakini bahwa ketika seorang waria yang sudah bisa diterima di tengah-tengah keluarganya akan lebih bertanggung jawab dengan hidupnya. Kumpulan atau perkumpulan atau persatuan dari teman-teman waria yang sudah diakui oleh keluarganya, diakui dan diterima bahwa anggota keluarganya ini, teman waria ini, si waria ini sudah dirangkul oleh keluarganya, mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang baik oleh keluarganya. Nah, sebenarnya dampak apa sih dari penolakan dari keluarga ini? Nah, dampak yang buruk adalah mereka akhirnya akan melarikan diri dari rumah,
dan hidup di jalan. Hidup di jalan, merantau, hidup di jalan, akhirnya mereka menjadi pekerja seks, menjadi pengamen, seperti itu. Bahkan banyak teman-teman waria sendiri pun yang akhirnya tidak mengenal keluarganya lagi sampai dia meninggal. Nah, dari Family Support Group ini kami mengumpulkan satu persatu teman-teman waria yang sudah diterima. Di situ kami memberikan edukasi bahwa apa yang dijalani oleh waria ini, oleh anaknya, oleh saudaranya, itu adalah suatu given, itu adalah suatu pemberian dari Tuhan. Kegiatan yang sudah dilakukan Family Support Group ini adalah kami sudah bisa memberikan edukasi, memberikan mindset baik, mindset baru kepada keluarga-keluarga bahwa anaknya ini atau saudaranya ini itu adalah hanya menjalani hidup dan mereka akhirnya bisa menerima tanpa syarat. Lalu ada lagi capaian dari Family Support Group ini adalah kita berhasil memberikan modal usaha kepada 20 transpuan bersama keluarga untuk membuka usaha kecil agar sinergi antara transpuan dengan keluarganya ini akan semakin lebih baik, bekerja sama lebih baik untuk mengelola usaha. Saya mempunyai usaha Sibori ini sebelum pandemi tahun 2019 bulan September. Di bulan Maret pandemi itu masuk ke Indonesia, COVID itu masuk ke Indonesia, dan disitulah kemudian saya mencoba melebarkan tidak hanya di kain aja. Akhirnya saya membuat masker batik, bagaimana caranya supaya untuk bertahan hidup dan untuk mendapatkan penghasilan, karena memang Sibori ini juga baru, dan bagaimana caranya supaya tetap bisa eksis. Di sini saya sedang menggeluti usaha ada sembako, bermacam-macam sembako ya. Mula-mula cuma minuman-minuman soft drink lah kayak gitu, tapi lama-lama agak sedikit komplit lah gitu. Jadi ada bermacam-macam dagangan yang kita pasarkan di sini, kita jual maksudnya. Sangat gratis, turun sekali. Dan di rumah ada salon dan juga buka rumah makan kecil dan usaha membuat bunga stocking. Pas masalah pandemi itu kan usaha salonnya kan karena kita tidak bisa langsung kontak dengan teman-teman. Akhirnya saya membuat bunga stocking yang bisa dijual online. Jadi kita tidak kontak dengan orang, kita tidak kontak dengan pembeli. Jadi apabila orang mau beli, kita tinggal kirim. Ya, kebetulan kalau pandemi kemarin kan memang ketika kita tidak bisa offline, akhirnya kita belajar online, Mbak. Jadi kita belajar pemasaran online, bagaimana caranya supaya produk kita itu tetap bisa berjalan. Ya. Mungkin aku termasuk orang yang ngeyel. Di saat orang-orang disuruh tutup, aku diam-diam buka. Makanya semua malah ke warung saya waktu itu. Kemarin kita sangat sensitif ya tentang virus itu. Jadi kemarin saya melakukan banyak hal di salon seperti masker paling nggak nomor 1, terus buat cuci tangan itu disediakan juga tersendiri, ada sanitizer juga. Terus untuk alat-alat juga kemarin kita sangat sensitif, setiap habis pemakaian itu kemarin kita juga langsung kita bersihkan kayak gunting menggunakan sanitizer, terus mungkin alat-alat itu langsung kita cuci seperti itu. Untuk tamu-tamu ya alhamdulillah masih percaya di situ, karena mungkin berpikiran kalau salon itu sebentar-sebentar itu kayak mencuci tangan, jadi kayak mengkeramas itu berhubungan dengan air, jadi mungkin kebersihannya lebih detail ya daripada dibandingkan dengan makanan atau dengan yang lainnya. Kalau di belakang saya nggak tahu. Yang jelas pada waktu aku mendirikan warung itu mereka ya baik-baik aja. Malah mereka katanya bisa terbantu adanya warung malam. Di mana semua warung pada tutup, tempat saya kok buka. Mereka merespon baik-baik saja. Di Ngampilan ini ada yang namanya Kampung KB. Tempo hari saya sempat mengajari juga 40 ibu-ibu kader Kampung KB untuk belajar
membuat kaos shibori seperti itu. Dan memang saya pure benar-benar menjadi mentor yang tidak meminta apapun, tetapi lebih banyak mengharapkan ibu-ibu ini bisa melanjutkan atau bisa menjadikan usaha ini menopang kehidupan di rumah seperti itu. Misalnya cuma bikin 5, nanti bisa dititipin saya ketika ada pameran seperti itu. Waria Crisis Center atau WCC adalah sebuah shelter yang kita inisiasi untuk memberikan ruang aman bagi transpuan yang mengalami stigma, diskriminasi, subordinasi maupun stereotip baik oleh orang terdekat, oleh sistem masyarakat dan tentunya negara, maupun mengalami hambatan dalam pencapaian akses HAM di ruang publik maupun dari sistem dan negara. Pada awal berdiri sejak tahun 2018 sebagai implementasi dari setting ruang aman pasca penggerebekan oleh FCI di tahun 2016, kita menginisiasi berdirinya WCC yang secara struktur ada di bawah Yayasan Al-Fatah atau Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yang juga merupakan bagian dari Ikatan Waria Yogyakarta dan Yayasan Kebaya Yogyakarta tentunya. Beberapa hal besar telah dilakukan secara bersama-sama. Tentu kerja advokasi tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi dari kerja-kerja bareng dengan CBO komunitas yang ada di Yogyakarta, kita paling tidak telah menyiapkan ruang aman bagi beberapa situasi stigma, kemudian diskriminasi di ruang publik yang dialami oleh beberapa transpuan muda. Salah satunya ada transpuan yang tidak diterima oleh keluarganya dan dia mengalami hambatan untuk mengakses pendidikan tinggi, sehingga dia sempat kita fasilitasi untuk tinggal di ruang aman WCC yang pada saat itu masih bertempat di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah. Yang lain adalah kerja-kerja advokasi melakukan pendampingan akses di ruang publik, termasuk juga proses pendampingan di litigasi bagi salah satu kawan transpuan yang mengalami permasalahan hukum, dan ada pendampingan terhadap salah satu kasus pembunuhan transpuan yang terjadi di tahun 2018 juga, dan alhamdulillah kita berhasil melakukan pendampingan sampai dengan pengungkapan kasus dan proses litigasi di pengadilan sampai dengan dihukumnya pelaku. Selain itu pada pandemi COVID-19 di awal sekitar Maret 2020 kita melakukan inisiasi dan kerja-kerja yang berbasis komunitas melalui pengorganisasian komunitas untuk melakukan aksi-aksi solidaritas sosial dengan mendirikan dapur umum. Pada saat itu kita mulai melakukan setup 3 dapur umum komunitas yang kemudian mulai Juni tahun 2020 sampai dengan Desember berkembang menjadi 9 dapur umum di seluruh wilayah DIY yang seluruhnya melibatkan aksi solidaritas yang dilakukan oleh kawan-kawan transpuan, dan peruntukannya bukan hanya untuk transpuan melainkan untuk masyarakat umum termasuk lansia yang berada di sekitar tempat kawan-kawan transpuan tinggal dan beberapa kelompok rentan lain yang juga tidak memperoleh akses bantuan langsung pada saat kebencanaan, mengingat mayoritas dari mereka kelompok rentan ini tidak memiliki identitas kependudukan, sehingga selanjutnya kawan-kawan tim kita di Waria Crisis Center tentunya bersama seluruh CBO komunitas melakukan advokasi untuk mewujudkan kartu tanda kependudukan, sehingga akhirnya seluruh transpuan di DIY memperoleh akses vaksin, akses jaminan kesehatan, dan juga pada pandemi COVID-19 di varian Delta
kita sempat melakukan aksi solidaritas dengan mengumpulkan donasi melalui Waria Crisis Center, dan pada saat itu bisa mengatasi situasi transpuan di DIY yang berjumlah sekitar 184 dan ada sekitar 100 waria pendatang dari beberapa daerah serta ada 150 komunitas lansia yang soliter di luar transpuan dan juga 100 pekerja seks perempuan. Dari asesmen yang kita lakukan di 2001 kemarin tuh muncul sekitar 20 teman-teman yang belum mendapatkan KTP gitu, dan alhamdulillah kemarin sempat terfasilitasi dan kita sempat juga melakukan audiensi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik yang ada di Kabupaten Sleman maupun yang ada di kota, dan dari kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman dari 20 itu sudah bisa mendapatkan KTP. Bantuan sosial itu terutama hanya beberapa teman waria yang beruntung untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Karena biasanya teman-teman yang mendapatkan itu adalah penduduk asli dari desa tersebut dan mereka mempunyai KTP dan terdata di desa tersebut, akhirnya mereka bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Itu pun hanya beberapa orang saja. Seperti itu. Tentunya bukan mewakili waria, tetapi mewakili masyarakat ataupun penduduk Indonesia yang di bawah garis kemiskinan yang membutuhkan bantuan-bantuan sosial. Nah, disinilah fungsi dari lembaga, fungsi dari apa yang menaungi teman-teman transpuan ini harus bergerak. Bagaimana teman-teman kita ini bisa mendapatkan, tetap bisa hidup layak, tetap bisa membayar kos, tetap bisa makan, tetap bisa mendapatkan mendapatkan kesehatannya, tetap bisa hidup sehat. Nah, ini adalah tugas-tugas dari para pengurus-pengurus di Yogyakarta ini. Nah, apa yang kami lakukan? Kami memberikan sembako, di mana sembako itu bisa kami berikan dalam 1 bulan itu bisa 4, 5, 6 kali. Lalu kami juga memberikan uang kos, karena di mana teman-teman ini ketika pandemi tidak bisa bekerja, akhirnya tidak bisa membayar kos. Nah, kami mengupayakan agar teman-teman ini selama 4 bulan itu bisa tetap membayar kos. Untuk ke depan memang kita berpikir tentang aspek pemberdayaan yang bisa memberikan hasil yang efektif untuk Waria Crisis Center, sehingga pembiayaan dari kegiatan sosial ini bisa dilakukan melalui mekanisme usaha atau fundraising dari kelompok usaha komunitas itu sendiri. Nah, ini baru kita galakkan melalui program-program baik melalui Yayasan Kebaya Pondok Pesantren maupun IWAYO melalui kerjasama dengan program inklusi. Dari 164 transpuan di Yogyakarta, hampir semuanya sudah melakukan vaksinasi, dan vaksinasi ini kita dapatkan dari PKBI. Untuk vaksinasi ini, teman-teman waria sendiri mendapatkan kemudahan untuk mengakses vaksinasi. Tentunya teman-teman waria yang tidak memiliki KTP pun kita diberi kemudahan untuk tetap bisa mengakses vaksinasi. Jadi PKBI sangat berperan besar sekali di dalam pandemi COVID, terutama di dalam vaksinasi. IWAYO bekerja sama dengan PKBI melakukan swab gratis kepada teman-teman, di mana itu kami mendatangi dari per titik komunitas. Ada Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, lalu kami juga mempunyai persekutuan, di mana persekutuan itu untuk menaungi teman-teman yang non-muslim. Selain itu kami juga ada juga konseling untuk teman-teman terkait mental health, agar teman-teman ini terbantu secara psikisnya, terbantu bisa keluar dari pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Dan saya sendiri ketika pandemi itu saya juga mengajari teman-teman untuk bermeditasi secara kebutuhan rohani,
meditasi itu sangat diperlukan. Jadi kami ini memberikan ruang nyaman dan aman untuk waria beribadah bersama-sama. Karena di ruang publik, kawan-kawan waria ini ketika beribadah mendapatkan ketidaknyamanan di sana. Jadi disinilah kami bisa belajar tentang agama dan beribadah bersama. Anggotanya sekarang ini 62, jadi waktu didirikan memang awalnya hanya 20 orang, tetapi dengan berkembangnya kegiatan kita sekarang sudah 62 dan hanya 6 orang yang tinggal di pondok pesantren, yang lain tersebar di seluruh sekitar Jogja, tetapi mereka akan datang ketika kita ada kegiatan. Soal kurikulum kami menyusun sendiri yang dibantu oleh Ustadz kami yang dari UIN Sunan Kalijaga. Jadi kurikulum kami ini PAI-nya setara dengan PAI Mulok SMP. Jadi karena kita melihat bahwa lulusan kawan-kawan waria ini juga pendidikannya lulusan SMP, jadi supaya lebih mudah dipahami. Tetapi kami juga belajar tentang kitab kuning. Di sini kami membedakan yang sudah bisa membaca Al-Quran dan belum. Jadi kalau bagi yang belum kita akan ada di kelas Iqra, kalau yang sudah akan ada di kelas Tajwid. Jadi nanti jam 5 itu jam 4 akan ada kelas agama, nanti ada kelas Iqra, kelas Tajwid, dan kelas hafalan surat pendek. Nah, kemudian para pengampu ini adalah relawan dari mahasiswa-mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Nahdlatul Ulama. Sedangkan ustadznya nanti akan mengisi di pengajian sudah jamaah maghrib, dan ini diisi oleh ustadz-ustadz dari UIN Sunan Kalijaga, dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, dan juga dari Fatayat NU/DIY. Pandemi COVID-19 banyak sekali memakan korban, terutama dari komunitas Transpuan Yogyakarta. Tapi pandemi COVID-19 ini tidak sama sekali menyurutkan semangat kami. Justru kami malah semakin kuat, kami bahu-membahu untuk menanggulangi COVID-19 ini, dan kami tetap bisa survive untuk menjalani kehidupan kami.